Alhamdulillah, terima kasih Mas Merit atas materi yang telah disuguhkan pada pertemuan kali ini. Ya, memang sangat menarik sekali kita mendalami tentang Al-Ghasyiyah. Ya, sekarang saya akan ingin menanggapi dan juga ingin menambah beberapa hal. Al-Ghasyiyah sendiri ini itu kan surat setelah Sabihisme yang awalnya itu apa namanya yang awalnya dibahas kegemerlapan dunia serta namanya bahas tentang dunia keduniaan. Di sini Al-Ghasyiyah itu bahas tentang bagaimana kehidupan akhir zaman nanti, bagaimana kehidupan kiamat nanti. Dan lalu digambarkan orang yang ketika dalam kehidupannya itu tidak bertakwa, dia berdusta, dia dalam kesesatan, dia tidak menyadari eksistensi Allah di dalam dirinya. Itu dia ketika ada hari kiamat tuh pasti kacau pikirannya. Dalam artian sudah gopo karpe dewe. Karena tidak ada ketenangan, tidak ada rasa keteguhan kepada Allah sebagai penolong dan pelindung. Jadi tidak bisa meresapi sumastaqomu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan kalau kita orang-orang yang qala rabbunallah, yang bicara kita ngakunya ketika kita bilang Rabbulnya Allah ya, sumastaqomu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir juga tetap tenang. Dalam artian apa? Yakin betul dalam keadaan seperti apapun gentingnya, kalau kita sudah yakin Allah yang nolong, kalau kita sudah yakin Allah yang sebagai penguasa tidak akan mengabaikan hambanya, ya pasti kita akan selamat. Entah bagaimana selamatnya, entah bagaimana kita prosesnya, tapi tetap ada keyakinan yang kuat itu. Nah, keyakinan kuat itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tadi digambarkan bagaimana peristiwa orang itu ketika terjadi Al-Ghasyiyah. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebelum ke suratnya, kan tadi bahasnya hari akhir. Kemudian itu kenapa turunnya itu Al-Quran itu di Arab, ya, gak di Persia, gak di Romawi kan ya. Memang itu hal yang menarik, saya kira yang menarik. Kenapa kok memang Allah itu menurunkannya kok malah di Arab, gak di Persia atau Romawi gitu ya. Kayak semuanya sekarang itu kenapa kok yang memanas di dunia umpamanya di Palestina, ya, di Israel, kok kenapa nggak panaskan itu di Cina sama Amerika. Nah gitu, kenapa kok hal itu sebagai utama itu malah hal yang seperti itu. Di sini memang banyak hal yang dimana kita bisa katakan kenapa kok lurunya di Arab tuh. Karena memang dari segi keturunan Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Di situ karena ada Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kok malah ditanyakan kenapa ke Palestina gitu ya? Karena banyak kebudayaan dulu itu memang di Palestina. Nabi diturunkan di situ mesti umatnya ya memang di Arab tetap membunuh, tapi potensi ketika diturunkan di Palestina itu ya kayak Nabi Isa dikultuskan, Nabi Musa kemudian banyak pembunuhan dan banyak apa? Kalau diturunkan di orang-orang yang Yahudi, potensi pemikirannya dominan ke Yahudi, mesti surat atau suhufulah, ya suhufulah, Taurat, Injil, ketika turun mesti diselewengkan. Jadi diaduk-aduk itu dalamnya. Dan di situ sejarahnya terulang terus. Nah, kan tadi itu bisa jadikan sebagai alasan kenapa kok Arab jadi satu pilihan. Ya meskipun ini ya sebenarnya ya terserah Allah juga itu. Tapi ini kita lihat dari segi sejarah saja. Bagaimana kok kenapa kok bisa turunnya di Arab. Dan memang di sini ketika turun di Arab mesti kita melihat ayat-ayatnya ya akan bersangkutan di suatu daerah tersebut. Tapi dalam artian ya nggak hanya di situ maknanya.
Nah, itu indahnya Quran. Itu saya cintanya di Quran di situ. Ketika Quran bicara unta atau ketika Quran bicara gurun pasir, emas itu. Bukan berarti yang di kutub utara itu enggak siksanya enggak separah yang di gurun pasir, enggak gitu. Tapi ya, itu gambaran utama dari situasi di situ. Tapi eksistensi ayat itu menunjukkan bahwasanya ini loh pedihnya siksa. Ini loh gambaran Allah itu hebatnya membuat sebuah ciptaan. Itu maksudnya di situ. Entah itu unta lah, entah di sini itu sapi, itu kambing, tadi ya di negara lain itu apa. Tapi eksistensi dari ayat itu yaitu tadi pembuktiannya Allah. Bukan berarti kalau di Arab kemudian panas, kaktus, gurun, kemudian di kutub utara nyantai nanti di neraka gitu. Kita sudah apa dingin nggak mungkin kena panas kacau itu nggak ngatur itu pikirannya itu kacau. Nah di situ bahasnya seperti itu. Nah kenapa kok turun di Arab tuh salah satunya seperti itu. Kemudian di sini kan memang orang Arab itu dulu sebelum moralitasnya tertata dengan ajaran Quran, mereka merasa lebih hebat dari suku yang lainnya. Itu hal yang memang jadi apa ya budaya sudah melekat di pikiran sampai anak turunnya itu kalau ini anak jelata ya jelata seterusnya, kalau saya bangsawan seterusnya. Nah itu yang dimana perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat itu menghancurkan apa budaya pemikiran yang melekat di situ. Itu yang membuat kita itu sekarang hidup itu sangat bahagia sekali. Dalam artian ya kita tidak perlu lihat sukunya, kita tidak perlu lihat kulitnya, kita tidak perlu lihat bagaimana keadaan orangnya. Ya kita ketika bersosialisasi, bermuamalah, kemudian berinteraksi, ya enjoy saja. Ini itu hebatnya real rahmatan lil alam itu di situ. Saya sangat senang sekali dan gembira sekali ketika iya ya dulu itu ketika masih suku-sukuan, seumpamanya kita hidup kayak gitu, kita terlahir di orang yang jelata. Ternyata orang yang kita cinta itu adalah bangsawan ternama. Maka kita akan nyalahkan orang tua kita. Apa sampai nih kok melarang? Layak kok sampai kok marah? Kok bisa gitu kan nggak boleh kayak gitu. Ya terserah Allah kan kita dilahirkan di mana. Dengan kalau kondisi seperti itu kan potensinya saling menyalahkan kan besar. Jadi aduh, yang kucintai adalah orang yang bangsawan. Gini kan tidak mungkin saya dari jelata. Sehingga tidak bisa bertemu antara cinta yang bersemit dan dipagari oleh itu tadi pemikiran kesukuan dan pemikiran apa piramida. Nah, di situ karena ada Islam datang, ajaran rahmatan lil alamin itu pecah itu semua. Nah, sehingga yang tidak terlalu itu amat ketika dapat bangsawan ya oke yang penting apa berdasarkan cinta. Jadi kemudian yang ketika yang lahir yang tidak punya orang yang melarat, dia tidak menyalahkan kondisi. Yang lahir di bangsawan tidak merasa tertekan juga tidak merasa dia terlalu tinggi. Jadi kita sama karena apa? Yang penting dia mensyukuri keadaan dia ketika hidup ini telah diciptakan oleh Allah. Jadi pertimbangannya itu adalah ketakwaan, bukan kesukuan lagi, bukan derajat orang dalam artian ekonomi orang itu lagi atau jabatan orang itu lagi, tapi ketakwaan. Kemudian apa namanya? Akhlak orang itu. Yang itu yang penting. Nah, di sini langsung kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah-nya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Diawali dengan hal. Hal ini itu adalah digunakan itu biasanya untuk bertanya. Artinya itu apakah. Nah, tapi di sini ada eksistensi di dalamnya itu mengandung tujuan ya. Tujuannya itu adalah menanyakan suatu hal tersebut itu pasti nggak terjadi. Peristiwa itu akan terjadi itu akan sangat hebat. Peristiwa itu akan terjadi itu akan sangat spektakuler. Makanya itu hal ataka hadisul ghasyiyah.
Hal apakah ataka telah datang kepada Anda sekali Anda hadisu cerita atau berita al-ghasyiyah, peristiwa yang dahsyat. Nah, gitu kan. Jadi hal didahului hal itu adalah untuk menanyakan suatu hal yang memang itu akan jadi hal yang luar biasa. Dalam artian apa di sini? Kita pada umumnya memang hari kiamat nanti. Hari kiamat suatu hal yang besar. Nah, sekarang dalam itu hari kiamat besar. Kalau kita bicara individu dari eksistensi yang kecil, hal yang besar dan luar biasa yang akan terjadi itu apa? Tamatnya sebuah hal yang diyakininya. Ketika orang kafir, orang yang masih berpemikiran gelap di dalam hatinya, dia akan terjadi peristiwa besar juga ketika ada iman yang tumbuh di dalam dirinya. Itu juga hal adakah hadisul ghasyiyah, tapi dalam konteks yang kecil, individu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang beriman, kemudian dia melenceng dari keimanannya, dia putus dari keimanannya, tidak tetap pada keimanannya dan teguh pada keimanannya, malah dia belok, kemudian dia kafir, maka ya dia juga hal ada hadisul ghasyiyah. Terjadi suatu hal yang besar di situ. Perubahan dari ketakwaan keimanan dia ya malah jadi melenceng. Nah, di sini selama hidup itu ditegaskan, jangan sampai itu suatu hal yang besar, yang buruk itu yang terjadi. Ya kalau bisa yang besar tadi, yang apa namanya, dari kekafiran jadi yang takwa. Ada suatu hal yang besar. Itu dalam konteks yang kecil. Nah, kalau konteks yang besar, peristiwa yang besar, maka pada seperti yang kita ketahui di umum, itu adalah hari kiamat nanti seperti apa gambarannya. Supaya apa? Jadikan pelajaran. Orang-orang yang dulunya songong-songong itu, kamu itu udah bisa songong terus di hidup di dunia. Nanti ada peristiwa yang besar. Gimana kamu memposisikan dirimu ketika hal itu terjadi, seperti itu. Makanya di sini wujuhu yauma idin khosyiah. Wujuhu wajah yauma idin pada hari itu khosyiah, tertunduk. Kenapa kok pakai wujuh? Kenapa kok pakai wajah? Kenapa nggak pakai tangan atau kaki atau badan? Atau apa lagi? Karena di sini wajah itu adalah sebuah totalitas, dalam artian pengenalan seseorang secara totalitas. Nah, di sini tuh hebatnya Allah tuh penggunaan kata itu juga terseleksi dengan baik. Penggunaan wajah, ketika seseorang lihat wajahnya saja, meskipun badannya tertutup semua, dia bisa tahu, oh ini itu orangnya seperti ini. Oh dia itu orangnya seperti itu. Oh dia itu orangnya baik. Oh dia itu orangnya buruk. Oh dia itu orangnya seperti itu. Kadang aura itu terlihat dari wajah. Tapi kalau seseorang tertutup wajahnya, kemudian badannya mungkin biasa gitu, tertutup tapi nggak tertutup amat, dia kan susah untuk mengidentifikasi seseorang itu. Jadi wajah itu gambaran totalitas. Dalam artian di sini ketika wajah diungkapkan wujuhu yaumaidin khosyiah, wajahnya aja yang kayak gini, ya enggak juga. Tapi dalam artian apa? Hati, pemikirannya, seluruh badannya, ya, karena wajah itu sudah totalitas di antara manusia, menunjukkan identifikasi manusia. Itu pada hari itu karena kejadiannya sangat luar biasa, mereka itu benar-benar tertegun. Ternyata benar terjadi. Waduh, kiamat sudah ini saya, wah itu kacaunya itu karena mereka songong ya kayak gitu. Maka dari itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nanti eksistensi Allah itu hilang. Ya, keteguhan untuk la ilaha illallah itu hilang. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah dipegang terus sampai akhir hayat ya. Supaya kalau ada suatu hal yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi, kita itu tidak kayak orang-orang pada umumnya, orang awam pada umumnya, yang kalang kabut bingung karena PDW. Tapi kita tetap summa staqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetap pada kondisi yang stabil dalam menanggapi sebuah permasalahan itu. Amilatun nasiban, amilatun
Kerja keras, nasibah, letih atau kepayahan. Nah, di sini itu maksudnya itu. Kalau Al-Biqai itu jelaskannya itu gini. Orang-orang Arab itu sukanya bekerja keras sampai letih, sampai gak karu-karuan pokoknya. Tapi tidak sesuai anjuran agama, tidak sesuai anjuran nilai-nilai Islam, tidak sesuai anjuran nilai-nilai Al-Quran. Muamalahnya luar biasa, bisnisnya oke, sampai sampai jadi orang bisa menguasai berbagai perdagangan. Tapi karena itu jadi sia-sia karena apa? Karena mereka melupa eksistensi bahwasanya hal itu untuk jadikan semata wayang untuk jadi orang yang semakin bertakwa. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, semua yang kita kebutuhan yang kita lakukan, itu kita memang dituntut untuk sangat luar biasa di pekerjaan itu. Untuk jadi orang yang tekun di situ. Tak kenal lelah dan tak kenal letihnya patut dicontoh. Tapi masalahnya yang di situ putusnya adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Batalnya di situ. Sehingga apa? Dia kerja hanya untuk hawa nafsu. Dia kerja hanya untuk kepentingan egonya. Bukan untuk menunaikan perintah dan menunaikan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Islam yang dianjurkan oleh Allah. Nah, di situ itu. Sehingga mereka terjebaknya di situ, eman. Sehingga kalau pakai baju itu nggak pakai sual, pakai katok, kurang itu mereka. Sehingga harusnya itu pas. Jadi di situ maksudnya Al-Biqai itu menjelaskannya di situ. Kerjanya keras, patut dicontoh. Cuman tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita kerja keras, kalau kita sebagai mukmin kerjanya keras, sama harusnya. Tapi itu tadi bedanya. Kita mengikuti nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Quran ada untuk kita. Jadi kita kerjanya itu untuk melaksanakan perintahnya Allah, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tasla naron hamiyah. Tasla ia memasuki naron api neraka yang sangat hamiyah, sangat panas. Itu menggambarkan bahwasanya orang yang tadi songong dan kafir, mereka ketika tertegun itu karena mereka melihat pemandangan yang dimana mereka itu dulu dustakan. Mereka itu waduh masuk neraka kayak gini. Nah gambarannya itu tusko min ainin ania. Tusko ia diberikan minuman min dari ainin, mata air ania sangat panas dan mendidih. Laisa tidak adalah bagi mereka to'amun makanan illa kecuali min dari dori pohon berduri. La tidak yusminu menggemukkan, wadan la tidak yukni mencukupi atau menghilangkan min dari ju lapar. Ujuhu. Oh sudah ini yang sampai ketujuh, gambaran orang-orang yang tadi neraka kayak gini. Nah ini di sini tuh loh hebatnya itu Quran itu. Saya senangnya itu di sini. Dalam artian apa? Ketika Allah menjelaskan ini, itu memang sesuai kondisi pada saat di Arab itu. Kondisi ketika diberikan gambaran seperti ini, itu psikologis mereka itu terketuk. Dalam artian, iya ya. Maksudnya itu gitu. Ketika lihat ajaran seperti ini, ketika tahu makna seperti ini, tuh mereka itu, ya Allah, dulu aku sombong, dulu aku malah mengingkari, dulu aku berbuat gini-gini durhaka dan sebagainya. Masa aku nanti berada di akhirat dapat api yang panas, makanan ndak enak, pohon berduri, kemudian ya nggak marak no, melemes no, digoyang air panas dan sebagainya. Itu jadikan sebuah pelajaran dari hikmah, sehingga dia itu aku tak berubah ya, maksudnya itu gitu sebenarnya. Tapi kemudian ketika apakah hal ini nggak berlaku kayak di kita di negara tropis atau di negara kutub utara? Ya berlaku. Maksudnya ya maknanya di sini intinya itu orang yang ketika makdud dan dolin, orang yang berdusta dan sesat dalam kehidupannya, kalau dia teguh pada kesesatan dan kedolimannya itu sampai akhir hayat, su'ul khotimah, mereka itu hidupnya ketika di saat al-ghasyiyah, makanan, minuman,
kebutuhan hidupnya selama ini di dunia kayak enak, itu pasti akan berbalik 360 derajat. Tidak karu-karuan. Ya itu jadikan motivasi sebenarnya bagi kita itu untuk berubah, untuk merubah diri, ada perubahan diri. Supaya astagfirullahaladzim, itu maksudnya itu gitu. Cuman ya ternyata masih ada yang astagfirullahaladzim. Ya itu manusia. Ya alhamdulillah kalau ada yang astagfirullahaladzim. Kalau enggak ya sudah. Ya innallahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah. Nah, jadi itu indahnya Quran di situ. Maknanya menunjukkan situasi pada saat itu, tapi tidak lupa. Ternyata di samping itu, maknanya itu menunjukkan di semua kalangan atau negara yang lainnya. Makanya di situ turunnya itu benar di Arab, tapi tidak, maksudnya itu ke Persia juga kena, ke Romawi juga kena. Sekarang di sini Quran sudah ada. Tidak hanya di satu negara Indonesia saja, tidak di Arab aja ya, tidak. Tapi semua kalangan itu eksistensi makna atau intinya itu kena semua. Meskipun ya bilangnya itu tadi, ya pohon kaktus, panas, gurun panas, ya apa-apa. Memang itu indahnya Allah itu bikin bahasa itu di situ. Balangonya itu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ujuhu yauma idzin naimah. Wajah-wajah pada hari itu penuh kenikmatan atau berseri. Di sini sudah masuk pada konteks orang-orang yang beriman, orang yang teguh pada ketakwaan dan ketaatannya. Bisa iha rodiyah karena usahanya merasa senang. Fi dalam jannah surga aliyah yang tinggi. La tidak tasma'u, kamu mendengar fiha di dalamnya lagiyah. Sia-sia tidak berguna. Nah di sini tuh gini. Dalam artian sia-sia tidak berguna itu apa? Apakah kita tidak guyon? Apakah secara serius gitu aja? Jadi kan kemudian apakah kita sudah di sana nanti yang bicarakan ya dibicarakan kemudian itu aja kemudian serius kemudian kutu gini kutu mulai enggak, saya kira enggak, itu malah kayak tegang. Malah kayak di kayak di itu malah kayak di neraka lah, tegang udah gitu lah. Maksudnya ini itu orang ketika memang derajat pemikirannya, derajat hatinya yang memang sukanya sudah dipoles dengan ajaran, dipoles dengan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran hidup, kemudian nasihat-nasihat hidup untuk jadi orang yang lebih baik. Itu apa yang diungkapkan itu tidak terbesit penghinaan, tidak terbesit suatu hal olo-oloan, saling rasani, menjelekkan, menjatuhkan. Itu yang dimaksud tidak berguna. Bukan berarti kita guyon itu tidak berguna, ya berguna itu. Jadi ketika orang pemikiran sudah tinggi, malah hal yang tinggi itu ketika ditemukan pada orang yang tinggi, bicaranya serius itu membawakan sebuah humor yang sangat luar biasa. Kita itu bisa berhumor ketika kita itu ilmu kita melekat dan sudah di luar kepala istilahnya. Sehingga kita bicara ilmu itu enjoy. Jadi itu sebuah humor yang tidak bisa diperoleh orang-orang yang sukanya ngerasani. Nah, gini kan ada ungkapan tuh gini. Orang yang tinggi itu adalah orang yang suka bicarakan ide. Orang yang sedang itu adalah orang yang otaknya sedang, itu adalah orang yang sukanya ya melihat peristiwa berita. Karena kemudian orang yang pemikirannya cetek atau rendah itu adalah orang yang suka membicarakan orang lain. Dan di situ tidak sia-sia, tidak berguna dan tidak sia-sia. Tidak berguna, kemudian sia-sia itu adalah yang sukanya bicarakan orang lain. Nah, mungkin di surga itu bicarakan orang lain itu ya tentang keilmuan, sudah tentang hal-hal yang manfaat, tidak dalam artian kedoliman. Jadi guyon tetap. Jadi sini kemudian nggak bicara, kamu tidak akan mendengar, sia-sia tidak berguna. Kemudian orang memahami, guyon itu tidak berguna. Lu. Di sana nggak guyon kemudian. Ayo gambar nanti surganya. Eman gitu. Jadi kita buat surga itu nyaman, senyaman mungkin. Jadi fiha di dalamnya ainun mata air jariyah mengalir. Fi di dalam hanya sururun tempat-tempat duduk marfu'ah yang tinggi. Wa dan akwabun gelas-gelas maudu'ah terletak atau tersedia.
wama riko dan bantal-bantal masfufah berbaris tersusun. Nah, di sini tuh menggambarkan keindahan di mana bentuk keindahan kalau kamu tuh takwa dan teguh dalam ketakwaanmu dan rasa syukurmu pada Allah, gambaran kehidupanmu nyaman seperti ini. Ya jadi kalau dulu orang Arab gambaran seperti itu hal yang paling nyaman. Kalau kita di Indonesia biasa-biasa saja. Cangkruan kan ngopi, kan gambaran cangkruan ngopi. Ya berata-beratapan, ngopi kopi. Ya kita biasa saja. Misalkan kita masa di surga kayak gitu, kan jaga enak. Nah kan kalau orang berpikiran seperti itu kan kacau. Nah gini perlu penjelasan dalam artian gini. Memang secara tekstual bicara seperti itu, tapi secara maknawi intinya adalah kebahagiaan, sebuah gambaran kenikmatan orang-orang yang teguh keimanan dan ketakwaannya. Jadi bagaimanapun nanti ya nggak harus seperti ini juga. Aku pengen kamu bisa lebih itu ya nggak masalah. Kalau seperti ini juga tidak apa-apa kalau memang ingin dicoba. Ya terserah nanti. Tapi ini gambaran sebuah kenikmatan atas keteguhan dan ketakwaan kita sama Allah. Jadi mereka itu orang Arab dikasih gambaran kayak gini, di dalamnya mata air mengalir. Itu sangat luar biasa. Dan airnya jarang, di sini berlimpah. Mata air mengalir biasa di Indonesia. Nah, di surga kayak gitu, lah nggak nikmat. Nah, orang berpikir gitu kan kacau. Jadi perlu dijelaskan tadi nggak seperti tekstualnya tapi maknawianya itu yang perlu kita lakukan, sehingga yang tekadnya ya teguh iman, teguh takwa supaya dapat kenikmatan seperti gambaran itu. Wazarobi yuhu dan permadani mabesusan terhampar, gambaran juga ya. Afala maka apakah tidak yang duruna mereka memperhatikan ilah kepada al ibili unta kaifa bagaimana huliko ia diciptakan. Lalu wadan ilah kepada sama langit kaifa bagaimana rufi'a dia ditinggikan. Wadan ilah kepada al jibali gunung-gunung kaifa bagaimana nusibat ia ditegakkan. Wadan ilah kepada al ardi bumi kaifa bagaimana sudihat ia dihamparkan. Nah ini gambaran pertama, gambaran untuk suruh kita itu berpikir. Dalam artian dikasih gambaran gini, kamu nggak lihat unta itu ada jadi kayak seperti itu. Tahu kamu kayak gitu itu. Tahu-tahu kamu kan, oh ya itu unta itu aja. Anda tahu gunung-gunung itu ada, kok bisa sampai tidak rubuh, berdiri tegak. Tahu-tahu kamu tahu itu gunung, ya sudah. Kemudian langit dan bumi, karena bumi itu hampar, langit itu tinggi itu. Tahu-tahu seperti itu kamu tidak mikir bagaimana itu terciptanya, begitu rumit dan begitu detailnya itu. Bagi Allah ya mudah. Ketika Allah bilang ini, tapi bagi Anda sekalian yang dikasih pemikiran yang biasa-biasa saja kayak gini itu sangat luar biasa dan sulit. Nggak mikir kan? Apakah kamu masih tetap pada keangkuhan, kekafiran, kemudian sama kemakdub dan dolinanmu? Nah gitu. Tapi begini kita disuruh mikir supaya pemikiran kita dengan adanya ini timbullah ketaatan dan tekad untuk takwa. Nah, seperti itu. Sehingga adanya oh iya ya ternyata di situ ada hal yang luar biasa. Ketika kita melihat itu, kita ingat Allah yang menciptakan hal itu. Jadi dahsyatnya penciptaan Allah itu lebih dahsyat daripada kesaktian-kesaktian yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kadang. Hal itu hal yang ternyata biasa. Dan hal itu tidak menumbuhkan oh iya, malah dia mengkultuskan orang yang sakti itu. Jadi ketika kita melihat mujizat Nabi Musa bisa belah lautan, kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim tak mampu kebakar, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya kita yakini bahwasanya ya seperti itu. Nah, kita menganggapnya itu sakti. Dan kita akhirnya terjebak pada mengkultuskan kesaktian itu. Kemudian orang Kristen kebablasan mentuhankan Nabi Isa malah. Nah itu kan karena proses pemikiran pengkultusan.
bukan proses pemikiran logika keimanan. Nah, di sini itu adalah pengajaran logika keimanan. Sehingga dengan kita melihat penciptaan unta, adanya bumi, adanya langit, itu adalah sebuah proses logika keimanan yang dimana ketika melihat hal itu, rumitnya seperti itu, eksistensi Allah itu begitu besar dan pantas untuk dijadikan Tuhan. Nah, disitulah dimana logika iman kita itu dibangun. Sehingga ketika kita melihat ini tuh ingat Allah. Nah, itu yang diharapkannya, intinya itu di situ. Jadi di ayat yang lain itu bilangnya gini. Jadi lupa saya. In fi sabbihu bihamdi. Yusabbihu bihamdi. Jadi ketika melihat sesuatu itu bukan barangnya yang bicara, tapi ketika kita melihat itu, kita itu ingat Allah. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama sungguh anta kamu mudzakir, seorang pemberi peringatan. Nah, kenapa kok di situ setelah dikabarkan kabar luar biasa, orang kafir seperti ini nanti nasibnya, orang mukmin seperti ini nasibnya, kemudian disuruh kita dituntut untuk berpikir logika keimanan, logika di mana Allah itu eksistensinya sungguh luar biasa. Di sini akan ada pengakuan. Baru di sini Rasulullah disuruh untuk mengaku bahwasanya di situ berilah peringatan karena kamu ya jadi pemberi peringatan, jadi penyadar kehidupan ini, jadi Rasul. Jadi Allah tuntun dulu. Ini loh hal yang besar yang akan terjadi. Ini loh dampak kalau kamu tetap teguh pada kekafiran. Ini loh dampak teguh kalau kamu tetap teguh pada ketakwaan. Ini cara logika berpikirnya. Nah, disinilah kamu ikutilah Rasul sebagai penyadar kehidupan. Karena Rasul itu benar-benar penyadar kehidupan. Jadi Rasul itu benar-benar mudzakir. Ya, di situ Allah itu memberikan tugas Rasul itu didahului oleh sebuah pengertian dulu. Kita dimengertikan dulu. Nah, jadi supaya apa? Supaya itu tadi orang-orang ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu memang Rasul, oh iya, ini memang benar. Ternyata yang dibicarakan itu benar. Jadi efek perbuatannya dulu yang ditunjukkan, baru diakui atau mengakui bahwa dirinya itu adalah pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin, diangkat dari pemimpin, itu tunjukkan kerjanya dulu. Ditunjukkan eksistensi layak nggak dia jadi pemimpin dulu, baru dia menjabat jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin dulu, kemudian baru mengerjakan kebaikan atau hal-hal yang baik. Jadi dia melakukan hal kebaikan atau melakukan hal-hal yang memang tugasnya jadi orang yang manusia yang memperbaiki dan menjaga. Itu karena dia jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin jadi merusak, mereka kan kacau. Maka dari itu ini adalah pelajaran. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, jadi seorang yang tinggi, itu harus membuktikan diri dulu. Kerjanya dulu ditunjukkan, baru jabat jadi pemimpinnya. Kalau tidak ada gitu ya, tidak pas. Ternyata inginnya jadi orang baik itu mau jadi pemimpin. Pas jadi pemimpin ternyata blendes. Itu kan kacau. Maka dari situ Allah menunjukkan dulu runtunannya. Kemudian dilanjutkan, lasta alaihim bimusaitir, bukankah kamu atas mereka berkuasa, illa kecuali man siapa tawalla berpaling wa kafar dan ia kafir. Fa yu'adzibuhu, maka akan menyiksanya Allahu Allah al-adaba, siksaan al akbar, besar. Inna, sesungguhnya ilaina, kepada kami, iya bahum, mereka kembali. Summa, kemudian inna, sesungguhnya alaina, atas kami, bisa bahum, perhitungan mereka. Di sini itu saya pernah menjumpai bahwasanya gini, ilaina iya bahum, kembali kepada Allah ya. Kita kalau memang orang-orang yang memang sudah teguh pada maktub dan dolinnya, kedurhakaan dan kesesatannya,
Dia apakah kembali kepada Allah? Ya, kembali untuk dilakukan pertanggungjawaban. Dia akan kembali dalam artian sebagai manusia itu. Nanti dia berubahnya karena berubah jadi apa ya tergantung nanti perbuatannya. Nah, di sini permasalahannya itu ada di sini. Kadang orang itu entahlah, dia menganggap bahwasanya ketika dia di bumi, dia sudah ma'rifatullah. Dia itu kembali kepada Allah. Dalam artian menyatu dengan Allah dulu. Itu kan logika kacau itu. Nah, di situ tuh itu adalah sebuah, saya menganggap itu adalah sebuah penyakit hati di mana itu logika falasi gitu. Nggak bisa konsepnya itu. Yang menciptakan Allah sebagai pencipta, nggak pantas kita itu yang diciptakan kok menyatu dengan yang menciptakan. Ya nggak mau lah Allah itu. Sama itu. Ya kita kembali kepada Allah dalam artian kalau kita masih hidup ya kembali dengan Allah, dengan ajarannya, kepada ajarannya. Kalau kita sudah meninggal, kembali kepada kasih sayang Allah, kembali kepada ridho Allah. Kita tidak bisa menyatu, ya nggak mau lah. Ngapain juga Allah menyatu dengan kita? Efeknya apa? Katanya kita itu sebenarnya itu dinafikan. Kita itu sebenarnya tidak ada kan dulu itu. Kita itu sebenarnya tidak ada kemudian diadakan sama Allah. Dan kita itu ada karena adanya unsur dari Allah. Mereka mempunyai logika seperti itu. Nah, itu kan logika falasinya itu di situ. Maka dari itu di sini itu ilaina iyabahum, kembali kepada kami, itu maksudnya kalau kita masih hidup ya kembali kepada kami dengan ajarannya, kembali pada ajarannya supaya kita itu tadi yang moral kita yang kacau kayak suku-sukuan tadi. Ya kita dengan adanya ajaran rahmatan lil alamin ini kembali kepada ajaran nilai-nilai Al-Qur'an, eksistensi dalam kehidupan itu yang perlu dikembalikan. Kemudian logika berpikir, keimanan kita yang awalnya sukanya inginnya pembuktian sebuah kedahsyatan atau sakti-saktian atau kedahsyatan mujizat itu dibuktikan dengan logika keimanan. Dalam artian kamu lihat unta itu bagaimana itu lebih dahsyat mana dari kesaktian atau mujizat itu yang diberikan oleh manusia atau Allah yang menciptakan hal itu, yang itu bisa dinikmati dan bisa dilihat sampai akhir zaman nanti, nggak nunggu yang dulu-dulu. Jadi ketika dulu tunjukkan mujizatannya, ya sekarang kita kan nggak bisa lihat mujizat itu. Tapi kalau penciptaan Allah sampai akhir hayat, sampai akhir zaman nanti, tetap akan ada, terlihat terus. Sehingga itu jadikan sebuah keimanan kita. Sehingga makanya Nabi Muhammad itu sangat gembira sekali mujizatnya itu adalah Al-Quran. Ya, bukan yang aneh-aneh. Gitu. Nah, di situ sehingga ada di situ orang yang ketika memahami kembali kepada Allah, ketika mati nanti menyatu dengan Allah loh. Saya kira itu Allah tidak mau lah menyatu sama kita. Ngapain juga kita juga menyatu sama Allah? Ya kembali kita kepada rahmat dan ridho Allah. Ya bukan menyatu sama Allah. Karena konsepnya yang menciptakan itu tetap menjadi eksistensi pencipta. Kita yang diciptakan itu jadi makhluk yang diciptakan. Tidak bisa menyatu menjadi satu itu. Nah, jadi logika falasinya di situ saya kira. Nah, itu yang bisa saya tambahi dan yang bisa saya tanggapi dari surat Al-Ghasyiyah. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.